Ini kita tunggu 15 menit lagi ya sebelum mulai. Soalnya belum banyak yang hadir. Apakah suara saya kedengaran kah di situ? Ini ada videonya nggak? Hah? Ini mungkin. Nggak tahu sih. Apa ini nggak tahu. Tuh, murah. Langit 9.
Halo, baik. Ini Mas Agus, halo? Masih di situ? Halo, halo, masih Pak. Oh ya, ya baik. Jadi kayaknya hanya Mas Agus aja yang gabung, teman-teman yang lain nggak lihat e-learning mungkin ya? Ya, jadi walaupun berapa orang yang gabung itu katanya harus tetap mulai aja sesuai dengan aturan di UT. Ya, sebelumnya Mas Agus udah baca untuk aktivitas belajar 1 belum ya? Udah baca tapi belum tahu paham. Tahu sedikit. Oh, masih belum ya? Oh, oke. Jadi gini, untuk mata kuliah ini kan kita mata kuliah berpraktik. Jadi wajib ada 3 tugas yang harus dikumpulkan semua. Tidak boleh satu pun bolong, kalau satu pun bolong langsung tidak lulus. Jadi harus ketiga-tiganya kumpul, penekanannya di situ, supaya mata kuliahnya ini bisa lulus. Ya, jadi nanti kita lihat dulu ya di e-learning-nya untuk aturan dan tata tertib ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Apakah udah muncul di situ, Mas? Tampilan layar e-learning-nya? Sudah kelihatan tuh. Ah, ya udah. Oke. Jadi di sini ya, ini diwajibkan harus membuat tugas 1, 2, 3 karena ini akan berpengaruh pada nilai mata kuliah ya. Jadi kalau cuma 1, 2 itu tetap aja nggak lulus. Jadi harus ketiga-tiganya itu syarat wajibnya harus dibuat ya. Oke. Terus untuk penjelasan lebihnya, itu sebenarnya kita bisa lihat di sini. Aturan dan tata tertib, ya ini. Nah, yang ini muncul nggak Mas di tampilan situ? Di tata Muncul nih tertibnya. tata tertib. Udah ya? Tuh. Muncul ya? Muncul ya filenya ini ya? Ya ini. Muncul kan Kelihatan nggak muncul. Mas? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan jelas. Ah, oke. Jadi ini ya, poin satunya itu jika salah satu tugas tidak dikerjakan maka nilainya langsung E. Ya, jadi ini ada 3 tugas. Kalau misalnya lihat di aktivitas belajarnya itu di sekitar aktivitas belajar 4, 8 sama 12 atau 14 itu udah ada tugas. Nah, tugasnya itu wajib dikerjakan. Karena komposisi nilainya ini. Syarat untuk bisa lulusnya itu adalah ketiga tugas itu harus masuk sehingga pada saat di mata kuliahnya itu bisa mengikuti UAS. Syaratnya gitu ya. Terus nilai minimal C untuk mata kuliahnya itu dipastikan udah lulus. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini username dan password-nya tidak boleh dikasih orang lain atau joki ya Mas ya. Harap dikerjakan sendiri. Terus komunikasinya ya seperti biasa, bahasa Indonesia baik dan benar, tata krama, kepatutan, kesantunan, terus tidak boleh menyinggung sara.
Yang paling penting ini adalah menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Artinya, Mas yang ikut kuliah, Mas juga yang harus mengerjakan tugas, bukan orang lain. Itu ya. Terus dilarang keras copy paste tanpa sumber yang jelas ya, atau ngaku-ngakunya punya orang lain tetapi kita nulisnya itu punya kita sendiri gitu. Atau jiplak ya. Ya, karena ini mata kuliah praktik ya, pasti masing-masing harus praktik di situ. Harus di komputer atau laptop ya, Mas ya. Syaratnya itu. Oke, sanksi akademiknya yang pertama dinonaktifkan dalam kepesertaan, itu yang pertama. Terus ada peringatan atau teguran. Terus kalau masih belum berubah, ada teguran resmi dan penghentian kepesertaan dalam tuton. Jadi intinya satu semesternya itu dipastikan gagal. Ya. Terus tugas-tugas kalau misalnya sama atau terindikasi jiplak atau plagiat itu otomatis diberi nilai 0. Ya, jadi saya harap kalau untuk mata kuliah ini saya harap ya praktek aja, praktek di depan komputer sendiri dicoba. Boleh cari sumber lain, boleh, tetapi kita menyesuaikan dengan soal kasus kita yang dikasih di dalam tugas tersebut. Ya, itu diperbolehkan. Asalkan nggak boleh itu ya, copy paste terus nggak diberikan sumber atau yang jelas ya, Mas ya. Itu ya, Mas. Untuk tata tertibnya ada pertanyaan dulu nggak? Ini bisa dibaca ya di tampilan e-learning Mas, ada nggak itu tata tertibnya? Halo? Mas Agus? Mas Agus? Ya, ya. Itu di tampilan e-learning Mas muncul nggak itu aturan tata tertibnya? Ada nggak? Nggak muncul. Ada nggak, Mas? Di aktivitas belajar 1 ya? Ya, ada. Yang ini nih, Mas, di sini. Layar saya masih muncul situ kan, Mas? Yang ini, Mas? Masih. Ada di tata tertib, ada nggak di situ? Ada nih. Ada ya? Ya, ya, oke, oke. Nanti itu dibaca lagi, Mas. Kalau memang tadi agak apa ya, gangguan jaringan mungkin ya di sana ya. Suaranya susah, putus-putus. Suara saya jelas nggak di situ? Jelas kalau Ya, gimana? jelas Pak. Oh, jelas ya. Oke. Jadi pertama kita bahas dulu ya tentang perkuliahannya ya dengan aturan tertib. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak, Mas? Sebelum saya lanjut ke materinya. Untuk aturan tertibnya sudah jelas ya? Cukup jelas Pak. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya, Mas ya. Jadi pastikan semua tugas harus dikerjakan ya, Mas ya. Supaya bisa diperhitungkan untuk kelulusannya mata kuliahnya. Jangan sampai kan sayang ya kalau satu tugas nggak dikerjakan ya otomatis harus ngulang lagi gitu ya. Ibaratnya gitu. Bisa ya, Mas ya? Bisa apa ya, diluangkan waktu ya? Kan sambil kerja kan? Iya. Kalau boleh tahu hari Minggu masih kerja nggak? Masih Pak. Oh, masih ya? Ya itu sudah, saya juga susah untuk cari waktu pas kalian itu. Jadi saya coba hari Minggu dulu, nanti baru disepakati lagi ya.
Cuma yang hadir cuma Mas Agus aja nih. Teman-teman yang lain nggak pada hadir nih. Itu. Ya, oke. Jadi gini Mas ya. Untuk perkuliahannya berpraktik. Apakah Mas udah di tempat kerja situ ada komputer atau laptop, Mas? Ini komputer mungkin buat kerja doang, dari personal. Ini nggak ada internet. Oh gitu. Laptop punya nggak? Nggak bawa lagi, Pak. Oh, nggak bawa ya. Soalnya ini kan kita nginstal aplikasi nih. Ya, kalau kita lihat di materi pengayaannya tuh ada contoh sih, tapi sebenarnya kita cuma nginstalnya satu doang sih. Ini dikasih beberapa pilihan. Bisa pakai yang mana gitu ya. Saya ada Ya, coba ya gimana? Saya coba install pakai VS Code di rumah. VS Code ya? Ya, halo? Iya, Pak. VS Code. Ya, ya. Ya, ini hanya pilihan sih. Ini kan karena untuk pemrograman berbasis desktop ini bahasnya tentang PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi aplikasi yang digunakan itu berbasis Java. Bahasanya Java. Bisa pakai NetBeans, bisa pakai Visual Code, bisa juga pakai Eclipse. Ini ada beberapa pilihan ya. Ini. Ya, sebenarnya kalau baiknya sih kita samakan gitu supaya mudah. Tapi kalau memang lebih familiarnya menggunakan Visual Studio Code, ya nggak masalah. Sebenarnya saya mau menyaranin pakai NetBeans aja gitu supaya kalau memang ada masalah di mana bisa kita kita diskusikan bareng gitu. Gitu Mas. Ya tapi nggak apa-apa. Apapun yang mau dipakai yang penting ngerti lah. Tahu ya. Ya, ini izin ya, saya jelaskan tentang aktivitas belajar satu dulu ya di sini ya. Ya, ini karena durasinya harus 2 jam, Mas. Oke, Iya, Pak. ini sambil lihat ya. Ini sebenarnya nggak susah sih, ini cuma konsep dasar aja, hanya beberapa slide aja sih. Ya, jadi gini Mas, jadi kita kan kuliahnya pemrograman berbasis desktop. Nah, konsepnya itu lebih ke mengarah pada pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita kenal itu OOP atau PBO kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini untuk berbasis karena katanya berbasis objek, maka objek itu yang di-highlight atau yang biasa dipakai gitu ya untuk pemrogramannya. Nah, ini kita lihat dulu teritorinya dulu. Nah, di sini untuk pengantar awal, Untuk pengantar awal, untuk pemrograman sendiri itu ada 5 jenis. Imperatif, terstruktur, prosedural, object oriented, dan fungsional. Nah, kalau dijelasin satu-satu, imperatif itu seperti kita mengerjakan kode dari baris ke baris. Terstruktur juga sama. Kalau prosedural yang pada umum yang biasa kita pakai itu adalah kita ketik panjang ya. Kita ketik panjang, banyak barisnya. Kalau misalnya ada error, kita harus telusuri satu persatu. Itu prosedural. Agak susahnya di situ. Terus pemanggilannya juga itu agak repot ya kalau prosedural. Iya, prosedural itu sebenarnya imperatif dan terstruktur yang dijadikan satu.
Kalau objek oriented ini lebih fokus pada objeknya. Jadi kalau kita melakukan eksekusi, berarti cukup panggil objeknya saja. Ya, fokusnya di situ. Sama halnya juga kalau fungsional. Fungsional itu kan berbasis fungsi. Ya, tinggal dipanggil fungsinya saja. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuknya ya. Nah, di sini ini kalau Mas Agus baca ya, mungkin di situ sudah ada ya. Kalau untuk pemrograman tekstural itu mengimplementasikan urutan langkah. Jadi langkah yang kita tulis dalam baris. Berarti bisa saja kita telusuri baris per baris. Kalau code-nya masih pendek ya nggak masalah. Tapi code-nya udah sampai ratusan atau ribuan, nah itu repot juga. Ya, jadi dia menelusuri satu persatu ya, baris per baris. Nah, enaknya di terstruktur itu adalah logika kita itu berurut ya. Sama seperti kita belajar algoritma. Pertama buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa, dan seterusnya sampai itu jadi. Nah, itu yang biasanya dianut oleh pemrograman terstruktur. Jadi, poin pertamanya itu teknik pemecahan masalahnya logis dan sistematis. Ya, berdasarkan logik atau logika dan sistematis, urutannya benar atau tidak. Terus yang kedua, algoritmanya efisien, efektif, dan sederhana. Ya, itu karena berdasarkan logik ya, dan urutannya. Jadi kita tahu, sesudah ini apa yang harus dilakukan. Terus lanjutannya apa, dan seterusnya. Terus yang ketiga, program disusun dengan logika yang mudah dipahami. Ya, itu hampir sama juga ya. Keempat, dia tidak bisa lompat. Jadi dia harus sistematis ya, urut dari awal sampai akhir. Kalau lompat itu kan biasanya kita bisa lompat menggunakan perintah goto. Jadi untuk terstruktur tidak bisa. Yang lima, biayanya relatif rendah. Ya karena seperti tadi ya, logiknya sederhana, jadi berbanding lurus dengan biayanya. 6, dokumentasi yang baik, dan 7, biaya perawatan dan dokumentasinya dibutuhkan relatif rendah. Oke. Ya, ini untuk tentang pemrograman terstruktur. Nah, kalau kita bandingkan dengan prosedural atau berdasarkan prosedur, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat dulu yang kelebihan-kelebihannya ya. Pertama, algoritma pemecahan masalahnya sederhana, standar, dan efektif, berarti mudah untuk dipahami. Kedua, penulisannya memiliki struktur logika yang benar. Yang ketiga, memiliki 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan seleksi dan perulangan ya. Keempat, dokumentasi yang baik. Dan kelima, menghindari penggunaan pernyataan goto atau yang kita lompat-lompat itu ya. Sehingga tanpa adanya goto itu program tetap terstruktur dengan baik. Tapi kekurangannya ini. Satu, programnya sulit untuk proses perawatan. Dua, metodenya yang tersedia sulit untuk diubah. Ya, metode ini maksudnya apa? Metode ini semacam metode ya. Ya, di dalam pemrograman itu ada namanya metode. Cara bagaimana untuk melakukan compiler terhadap program tersebut. Ya, gimana Mas? Masih bisa diikuti ya? Halo? Halo. Ya, masih nyimak ya Mas ya? Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan aja ya. Iya, Pak. Ya, oke. Saya lanjut ya. Iya. Terus yang ketiga, oke. Terus yang ketiga harus ada usaha keras untuk menerjemahkan bisnis model dan programming models. Ya, kalau prosedural, karena dia berbasis prosedur, makanya kekurangannya kalau kita ingin mengubah ya bisnis model. Artinya gini, Mas dapat suatu kasus.
di kantor atau di tempat kerja, terus ingin menerjemahkan ke dalam coding atau dalam pemrograman. Nah, kalau prosedural itu agak sulit. Karena harus sesuai urutan-urutan dan sistematis. Jadi harus dikerjakan satu persatu. Ya, itu makanya ada butuh usaha keras atau effort-nya lebih. Terus yang keempat, mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Artinya dia hanya bisa bekerja sendiri. Tidak bisa diintegrasi dengan sistem lain. Oke. Untuk kelebihan kekurangan, cukup jelas ya, Mas ya? Ayo. Ini saya lanjut lagi ya. Iya, dilanjut. Oke. Nah, untuk mengatasi hal-hal tadi, makanya ada sebuah cara baru yang namanya Object Oriented Programming. Tadi kan kita sudah lihat pemrograman terstruktur maupun prosedural. Nah, sekarang ada yang namanya pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming ya. Atau yang dikenal dengan OOP, kalau bahasa Indonesianya PBO. Itu dia udah dapat. Terus di sini aja dia ambil pembahasan. Kalau misalnya kita bandingkan PBO dengan metode yang lain, kelebihannya seperti ini. Ya, PBO itu maintenance-nya mudah, sehingga program yang dibuat dapat mudah dibaca dan dipahami. Artinya, dia menyederhanakan tetapi dia berbasis objek, sehingga mudah untuk dikembangkan lagi oleh programmer. Terus yang kedua, mudah dalam pengubahan program. Bisa saja berupa penambahan atau penghapusan fitur atau objek tertentu. Nah, itu bisa dijalankan dengan mudah. Misalkan pengubahan yang bisa dilakukan di database atau dalam hal ini menambah data atau menghapus data. Terus yang ketiga, objek-objeknya itu yang digunakan sesering mungkin oleh programmer. Ya, jadi karena kita belajarnya pemrograman berbasis desktop yang dimana lebih fokus pada object-oriented programming, maka objek-objeknya itu yang dijadikan sebagai highlight-nya ya, atau sebagai pembelajarannya. Jadi nanti objek-objek itu yang akan selalu digunakan dalam pengkodean mata kuliah ini. Seperti itu. Contohnya gini. Analoginya adalah sebuah mobil. Ya, berarti objeknya adalah mobil. Nah, mobil itu dia bisa berjalan maju, bisa berjalan mundur, atau dia berhenti. Nah, itu maksudnya caranya ya. Caranya mobil. Artinya, kalau kita jadikan sebagai pemrograman, itu dikenal dengan nama metode. Metodenya itu, mobil itu bisa berjalan maju, atau berjalan mundur, atau tidak berjalan sama sekali, alias berhenti. Metode. Itu dikenal dengan nama metode. Terus, eventnya atau fiturnya, mobil itu bisa dibuka pintunya, bisa saja ditabrak, atau bisa saja didorong. Sedangkan propertinya itu adalah jenis mobilnya. Apakah jenis mobilnya Toyota, sedan, atau bisa saja lebih mengarah ke warna mobil, merah, hitam, abu-abu, atau apapun. Nah, itu ya. Jadi, objeknya mobil. Metodenya maju, mundur, berhenti. Eventnya, atau aksi yang bisa dilakukan, itu adalah buka pintu, bisa saja mobil itu ditabrak,
atau bisa saja didorong. Sedangkan propertinya adalah jenis mobilnya bisa, atau tipe mobilnya, atau warna mobilnya. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan yang di bawah, form atau sebuah formulir, objeknya itu adalah formulir atau form. Metodenya itu, formulirnya itu bisa ditampilkan, bisa saja ditunjukkan, atau bisa saja dipindahkan. Sedangkan aksinya itu bisa saja formulir itu diklik, atau bisa di-load, atau bisa juga diubah ukurannya atau resize. Sedangkan propertinya bisa saja form itu warnanya diganti, bisa saja garis tepinya saja yang ditampilkan, atau bisa saja tulisannya. Nah, itu ya. Jadi konsep OOP itu seperti kita menjelaskan objeknya itu seperti apa. Di analoginya ya, kayak mobil atau formulir tadi. Kalau misalnya dia digunakan untuk berjalan maju, berjalan mundur, atau berhenti untuk mobil, itu yang disebut sebagai metode. Sedangkan kalau aksinya bisa buka pintu, bisa ditabrak atau didorong, itu yang namanya event. Sedangkan kalau lebih menjelaskan tentang ciri-ciri mobilnya, itu lebih ke properti. Ya, kayak gitu ya Mas ya. Itu untuk konsep OOP-nya. Jadi lebih fokus kepada objek. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat perbedaan prosedural dengan OOP-nya seperti ini. Kalau prosedural diselesaikan dalam bentuk prosedur atau metode. Program-program merupakan urutan-urutan. Tetapi kalau di PBO, kedua hal itu dapat dilakukan dengan metode dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Jadi dua hal yang dilakukan oleh prosedural itu bisa dijadikan satu kali eksekusi oleh PBO. Maksudnya seperti itu. Terus programnya kalau di prosedural dipecah-pecah. Nah, kalau di PBO dia lebih ke objek-objeknya. Objek-objeknya yang lebih bersifat aktif. Kemudian, kalau prosedural lebih fokus pada prosedur dan metode. Metode dan prosedur digunakan untuk manipulasi dan data bersifat pasif. Tetapi untuk di PBO lebih ke objeknya. Jadi program bukan merupakan urutan-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh prosedural itu lebih disederhanakan oleh PBO melalui objeknya. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Perbedaan antara prosedural maupun dengan PBO. Ini saya lanjut lagi. Nah, kalau untuk menjalankannya, itu kan kita membutuhkan aplikasi ya. Di dalam aplikasi itu atau IDE-nya, itu ada yang namanya compiler, interpreter, dan editor. Apa itu compiler? Compiler itu lebih pada softwarenya yang digunakan untuk menerjemah kode sumber atau code yang kita masukkan ke dalam objek code atau file biner. Ya, artinya code-code yang kita ketik diubah oleh compiler menjadi objek atau file biner ini. Ya, sehingga compiler itu menghasilkan sebuah file baru, yaitu file objek atau file biner.
yang dihasilkan dari code yang dimasukkan oleh user. Itu untuk compiler. Kalau kita lihat tahap-tahap kompilasinya seperti ini. Nah, ini Mas lihat di sini ini code yang ditampilkan atau yang diketik oleh user. Ya, isinya adalah printf hello world. Artinya, code ini berfungsi untuk menampilkan output yaitu hello world. Ya, itu. Yang dilakukan oleh compiler adalah code yang ini yang sudah diketik oleh user ini diubah menjadi bahasa assembly atau bahasa mesin ya. Jadi code yang diketik oleh manusia, yang dimengerti oleh manusia diubah menjadi bahasa mesin atau bahasa komputer atau yang dikenal dengan bahasa assembly. Yang dimana nantinya file awalnya misalnya kita simpan dengan hello world C itu diubah oleh compiler menjadi hello world.obj atau hello world.object. Sesudah itu, dari hello world.object ini, compiler melakukan link objeknya dengan library. Ya, di atas dia menggunakan library itu yang di dalam kurung siku itu. stdio.h. Ya, jadi library ini digunakan oleh compiler yang sudah mengubah menjadi hello world.object ini atau OBJ ya. Itu nanti diubah lagi menjadi hello world.exe. Ya, jadi hasil .exe ini yang merupakan file program yang akan dieksekusi untuk menghasilkan tulisan hello world yang diketik di dalam kode programnya ini. Ya, jadi urutannya seperti itu, Mas. Jadi, compiler ini kan gunanya menerjemahkan coding yang diketik oleh manusia menjadi bahasa mesin, sehingga dari bahasa mesin tersebut dieksekusi menghasilkan output yang sesuai dengan codingan yang sudah diketik sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi paham ya, Mas ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh tanya ya, Mas ya. Kita sambil menjelaskan, kalau memang ada yang tidak dipahami, silakan tanya. Nah, untuk proses lengkapnya seperti ini. Pertama, user itu butuh editor atau yang namanya IDE ya. Integrated Development Editor. Kepanjangannya seperti itu. Ya, IDE ini yang misalnya kalau untuk Java kita pakai NetBeans, bisa juga kita pakai Visual Studio Code, bisa juga kita pakai Eclipse. Kalau ya kita lihat di materi pengayaan ya. Materi pengayaan itu lebih ke proses instalasi. Seperti itu. Nah, di IDE atau editor itu, kita mengetik programnya atau kode programnya ya. Nantinya tahap pertama itu dilakukan preprocessor. Nah ini. Preprocessor artinya apa? Proses di mana pengecekan kembali apakah kode-kode program yang sudah diketik di IDE itu sudah sesuai atau belum dengan format programnya. Itu ya. Jadi dikenal dengan tahap preprocessor. Jika sudah disesuai, maka program tersebut bisa dikompil atau dikompile oleh compiler untuk dicek kembali dan diubah bentuknya. Setelah berhasil dikompiler, maka dihubungkan lagi dengan linker. Linker ini yang tadi fungsinya adalah menghubungkan hasil compiler
hasil compiler sehingga bisa diubah menjadi bentuk file.exe. Ini ya. Setelah itu dicek lagi dengan library-nya menggunakan loader. Lalu diteruskan ke CPU untuk dieksekusi sehingga bisa menghasilkan output yang sesuai. Itu ya. Jadi urutan-urutannya seperti ini. Ya, makanya nanti setiap kali kalau kita ketik program itu nanti ada otomatis dicek apakah ketikan kita sudah selesai atau belum. Itu biasanya ada pemberitahuan ya. Mungkin dikasih indeksasi, bukan indeksasi, dikasih legend atau tanda code-nya, ada yang mungkin salah ketik atau apa, itu langsung dikasih tanda. Biasanya gitu kalau di Java. Kalau misalnya sudah benar, maka bisa di-compiler. Bisa kita compile untuk dilakukan proses eksekusi menghasilkan output. Seperti itu ya. Sederhananya gitu. Nah, seharusnya kita pertama ini kita harus menginstal ini, Mas. Java. Tapi kalau tidak ada laptop itu ya agak susah juga. Supaya kalau ada masalah bisa langsung dibantu gitu, Mas. Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu, Mas Agus? Halo, Mas Agus. Apakah ada pertanyaan? Cukup juga. Ya, jadi di sini juga ada materi tambahannya, Mas ya. Materi tambahan untuk aktivitas belajar 1. Kalau misalnya nggak ada ya, ada materi tambahan yang saya siapkan ya, Mas ya. Untuk pembelajaran lagi ya. Itu bisa dilihat di bawahnya. Di bawah materi ini. Di bawah materi aktivitas 1 di situ ada materi tambahan aktivitas ya, Mas. Ya, ini sebenarnya ini sebenarnya hanya tambahan aja dari penjelasan sebelumnya ya. Ini kebetulan ini saya sudah siapkan. Ini juga konsep-konsep aja sih. Untuk lebih memudahkan. Nah, ini. Ya, kenapa kita harus berpindah dari prosedural ke pemrograman berorientasi objek? Sebenarnya tadi sudah ada. Ini saya buat lebih sederhana supaya kalau misalnya agak mumet baca yang tadi atau nggak paham, ya mungkin dengan yang ini lebih mudah. Nah, ini proses perpindahannya. Terus kita lihat apa itu pemrograman prosedural, contoh-contohnya. Terus ini sebenarnya hanya tambahan aja. Ini nanti Mas baca aja nanti untuk lebih pahamnya. Kenapa pemrograman prosedural harus kita tinggalkan ya, bukan ya kita ganti dengan PBO ya ini. Kodenya berantakan, ya seperti tadi. Dia akan berbasis urutan logik yang sistematis. Jadi agak susah. Kalau ubah di salah satu baris ya bisa-bisa mempengaruhi baris-baris yang lain. Nah, itu yang namanya pemrograman prosedural sehingga kodenya bisa berantakan gitu. Oke, terus manajemen data lemah, skalabilitas. Nah, ini saya hanya tunjukin aja ya supaya bisa lebih paham. Terus ini kelemahannya. Nah, terus kenapa berpindah ke pemrograman berorientasi objek? Nah, jadi lebih fokus pada objek. Untuk PBO lebih relate dengan kehidupan sekarang, terus data dan fungsinya itu digabung menjadi satu yang namanya metode tadi itu ya. Oke,
Ya, ini silakan dibaca untuk dipahami lagi ya, Mas ya. Ini saya hanya berikan contoh. Ya, ini ada kelas, ada objek, itu nanti. Nah, ini ada contoh tadi ya. Yang tadi analogi mobil itu. Metodenya. Dia bisa jalan, dia bisa jalan maju, bisa jalan mundur, atau dia tidak berjalan alias berhenti. Sedangkan propertinya tadi itu adalah tipe mobilnya, bisa juga warna mobilnya, itu ya untuk menjelaskan tentang objeknya. Ini seharusnya kita coba, harus kita lakukan instalasi gitu, Mas. Tapi bisa sendiri ya, Mas ya? Kalau halo? Ya. Tapi nanti bisa dicoba sendiri ya untuk instalasinya. Saya contohin ya. Boleh Pak yang NetBeans ya Pak? Ya. Jadi syarat untuk Java ya, itu harus pertama itu kita download dulu JDK ya. Jadi ketik saja JDK. Ini. Ya. Ya, ini masuk saja di Java download. Udah? Ya. Terus di sini kan ada pilihan OS ya. Linux, Mac OS, Windows. Kita sesuaikan, kita pakai OS apa atau sistem operasinya apa gitu. Ya, misal punya saya Windows, maka saya downloadnya Windows. Udah? Udah, Mas? Ya Pak. Ya. Terus di situ kan ada 3 pilihan. Ini Mas pilih aja yang ini. X64 installer yang ini. Tinggal diklik aja link di sebelah kanannya yang ini. Nah, ini tinggal di-download. Oke, ini saya contohin ya, saya download ya. Sambil nunggu, ini Mas ketik lagi di Google NetBeans. Ya ini. NetBeans download ya. Itu tinggal search aja. Tinggal klik di sini. Apache NetBeans. Udah? Terus klik download. Oke, sebelum Mas lakukan download, baca di sini NetBeans 27 ini support nggak dengan JDK yang tadi kita download? Nah, tadi kan kita download adalah JDK 25 ya ini. Ya. JDK 25. Jadi yang NetBeans yang akan kita download itu ternyata support, yaitu ada JDK 225. Nah, ini tinggal Mas langsung download aja ya. Di sini, di installer and package. Nih, ada di sini. Nah, kebetulan yang ini itu ternyata sudah satu paket juga dengan JDK. Ya ini ya. Jadi tidak perlu lagi ini download JDK sendiri. Ini kebetulan ya. Kebetulan di sini ini NetBeans-nya sudah satu paket dengan JDK-nya ini. Ya, jadi kita tinggal download aja. Ini karena ukurannya udah gede, udah 500-an mega, itu berarti dia udah satu paket. JDK yang tadi itu yang kita download itu jaga-jaga saja. Siapa tahu
NetBeans-nya nggak satu paket. Kalau misalnya sudah satu paket, maka install saja yang NetBeans sudah plus JDK. Itu lebih bagus lagi, udah dibundle. Itu ya Mas ya, Mas Agus? Paham ya? Ya. Ya, ini. Ya, jadi kebetulannya ini adalah saat ini dia udah satu paket nih. Apache NetBeans 27 dengan JDK 24. Ya, tadi kita JDK 25, bisa saja nggak apa-apa. JDK 25 kan updatean dari JDK 24. Nah, ini sambil menunggu ya. Ya, ini untuk download pastikan internet lancar ya Mas ya. Oh ya, sambil nunggu boleh tahu Mas ini di mana Mas? Posisinya di kota apa? Di Jakarta Selatan, ya. Di mana Mas? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya, Pak. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta. Oh. Hari Minggu tetap kerja ya? Pabrik atau apa Mas? Sistemnya shift, Pak. Jadi nggak ngatur liburnya. Oh, shift-shiftan. Gitu ya? Iya, Pak. Oh. Tapi kalau sambil kuliah UTT gimana Mas? Bisa bagi waktu nggak tuh kira-kira? Apalagi kan kita akan ada tuh web itu kalau nggak salah 4 kali. Masih 3 kali lagi kalau saya nggak salah. Ya mungkin kayak gini, Pak. Sambil kerja, sambil nyimak gitu, Pak. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa kan di kalau misalnya apa ya bertabrakan atau pas-pasan dengan jam kerja nggak apa-apa ya? Bosnya aman ya? Nggak apa-apa, Pak. Ada Oh nggak izin. apa-apa ya baik. Oh ya syukurlah. Takutnya nanti kan ada yang apa kalau kerja harus kerja nggak boleh ngurusin yang lain gitu kan? Ya ini karena dia satu paket makanya agak lama ya Mas ya. Di Apache-nya. Kemarin saya cek ada yang bisa. Sebentar. Kalau ini download. Oh. Oh. Kalau yang baru sekarang itu dia udah semua udah all include ya sama JDK ini. Ya, jadi kalau nyarinya NetBeans langsung aja yang ini ya Mas ya, NetBeans di NetBeans Apache supaya kita nggak usah download JDK sendiri baru NetBeans-nya sendiri. Kita download yang satu paket aja. Jadi instalasinya pun satu kali gitu. Kalau misalnya kita downloadnya masing-masing, itu instalnya 2 kali. Pertama kita install dulu JDK-nya, baru berikutnya kita install NetBeans-nya. Ini ya. Kalau di materi pengayaan di sini, itu contohnya itu dia pisah. Kebetulannya ini ya. Ya, sambil menunggu download ya, kita lihat dulu Mas ya, contohnya ini. Nah, ini pertama dia pakai Eclipse. Eclipse boleh. Ini yang versi lama kan, Pak. Udah punya Eclipse belum, Mas? Atau? Eclipse saya udah download tapi belum diinstal.
Oh, sebenarnya ini pilih salah satu sih, Mas, nggak harus semuanya kita pakai gitu. Yang gampangnya apa gitu. Iya. Ya gimana? Saya dapat dari grup tuh teman-teman pada pakai Visual Studio gitu, Pak. Oh, jadi mau pakai Eclipse. Ya nggak apa-apa sih. Tapi intinya ngerti aja, Mas. Ya kalau nggak Tahu nanti cara pakai ya. kita Soalnya saya lihat kalau di Eclipse agak ribet sih. nanti Makanya saya saranin sih pakai NetBeans aja gitu. iya Pak. Ya, tapi mungkin masing-masing orang persepsinya beda ya. Ya, kalau saya sih saya lebih mengarahnya yang orang yang baru pertama kali belajar gitu supaya nggak terlalu sulit. Kalau memang ada masalah kan gampang nyambung gitu ya. Nanti kan kalau ya sebenarnya code-nya sama sih. Cuma mungkin settingannya sedikit sih mungkin. Ya nggak masalah. Kalau memang teman-teman yang lain pakai Eclipse juga nggak masalah. Ini kalau saya lihat ini ada di sini sih settingan yang nah yang di sini nih kayaknya nih. Ya di sini nih yang harus diperhatikan baik-baik nih. Ya, jadi untuk Eclipse di awal-awal ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi nanti infokan teman-teman ya, perhatikan baik-baik tutorialnya sehingga nggak salah set gitu. Bagian sininya aja. Sisanya sih nggak terlalu sulit sih. Yang penting udah jadi, udah masuk ke lembar kerjanya ini ya udah beres. Ya, ya itu aja sih. Jadi intinya sama, cuman ada beberapa apa ya? Ada beberapa settingan sih yang harus disesuaikan di Eclipse. Itu ya. Boleh pakai Eclipse boleh kok. Yang penting diikuti baik-baik ini apa ya? Tutorialnya. Kalau kita lihat yang NetBeans nah ini pengayaan 2. Kalau NetBeans sih sebenarnya yang saat set-set itu nggak terlalu ribet. Ya kita lihat aja dulu Mas ya. Jangan sampai saya yang salah. Ya ini diperhatikan dulu ya ini.
Ya, jadi yang ditampilkan di sini ini yang masih apa ya? Masih sendiri-sendiri. Artinya kita download NetBeans-nya sendiri, terus JDK-nya sendiri. Tapi kalau yang sekarang yang tadi barusan saya download itu yang ada ternyata sudah ada yang satu paketan, sudah satu bundle ya dengan JDK. Jadi nggak harus lagi kita download JDK-nya baru kita download NetBeans, tapi sudah satu kali kita download dan kita install udah satu kali pun udah terinstall ya. Gitu ya Mas Agus ya. Ini. Nah, ini dia Iya, Pak. download 2 kali nih. Tapi versi 2 kali. sekarang udah satu bundle. Oh iya, Pak. Ya, ini. Dia install JDK dulu. Ya, ini dia install NetBeans-nya. Ini next aja sih. Nah, ini yang tadi saya bilang. Perbedaan antara NetBeans dengan Eclipse-nya ini. Bagian depan ini nggak seribet tadi yang kayak Eclipse ya, yang harus di set-set. Makanya kalau mau pakai Eclipse, lihat baik-baik tutorial tadi. Kalau di NetBeans cukup aja penyesuaian nama projectnya udah. Ini udah langsung jadi. Jadi tinggal menyesuaikan aja menurut Mas Agus dan teman-temannya itu mana yang lebih mudah ya, supaya jangan pusing. Seperti itu ya Mas Agus ya. Iya, Pak. Nah, ini saya next aja nih. Ini udah langsung contoh ya. Oke. Terus yang ketiga itu yang Visual Studio Code sih. Ya, ini lebih ke apa ya? Modelnya kayak teks gitu ya. Nih. Kalau yang tadi Eclipse dengan apa? NetBeans editornya ini yang lebih kayak teks. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Boleh pakai ini juga. Ya, jadi syarat semua baik mau pakai Eclipse, Visual Studio Code maupun NetBeans itu harus ada JDK. Jadi pastikan JDK-nya terinstall dulu. Seperti itu. Nah, ini saya next aja ya. Ini dia proses download. Udah diinstal, terus dia ngatur path-nya kayak.
Nah, ini harus dilakukan kalau misalnya nggak pakai Eclipse atau nggak pakai NetBeans ya. Kalau misalnya mau pakai Visual Studio Code, ini harus ngatur pad lagi nih. Nih. Ya, ini lagi ngatur pad. Ya, ini dia mau uji coba ya. Ya, ini udah uji coba. Ini saya next aja. Nanti outputnya di bawah sini. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mau pakai apapun terserah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Ya, jadi boleh pakai NetBeans, boleh pakai Eclipse, maupun boleh pakai Visual Studio Code. Ya, jadi tinggal menyesuaikan saja. Yang menurut kalian mudahnya yang mana, silakan. Itu ya. Selanjutnya, ini saya coba install dulu ya, NetBeans. Ini saya coba share screen-nya. Nah, ini muncul ya. Ini saya coba. Ya, ya ini kelihatannya. Ini saya install yang tadi udah satu paket, yaitu NetBeans sama JDK tadi ya. Jadi saya langsung aja.
Ini lumayan ya, karena besar filenya, jadi proses instalasinya cukup makan waktu ya. Palingan hanya ya sampai 5 menitan lah. Ya, nanti setelah ini berhasil, saya contohkan aplikasi sederhana yang ada di di materi pengayaan kalau nggak salah ya, materi pengayaan 4/5 ya. Nah, terus nanti tugasnya adalah Mas Agus coba lakukan ulang gitu ya, supaya bisa. Nah, di aktivitas belajar 1 atau 2 itu kayaknya udah ada diskusi ya. Jadi jangan lupa untuk Mas Agus ya, menanggapi diskusi yang ada ya. Yang ada di setiap aktivitas belajar, coba dicek dulu ada tidak diskusi, itu tolong ditanggapi juga supaya terekam bahwa memang Mas Agus itu ngikut secara aktif. Itu ya Mas ya? Itu diskusi di video ya. Ya kalau video itu yang nanti tugas Mas. Itu nanti rekam Kalau layar diskusi- juga kayak saya nanti gini. Ya gimana? Kalau diskusi di foto doang atau gimana? Hasilnya di foto gitu, Pak. Kalau ya nanti ikut instruksi aja ya di situ Mas ya. Apakah dia minta foto atau di videokan gitu. Setahu saya kalau tugas itu harus rekam layar kayak yang tugas. Tugas itu kan yang hitungan untuk menentukan kelulusan atau enggak ya. Tapi kalau untuk rekam layar bisa kan Mas ya? Aplikasi kan banyak tuh untuk aplikasi rekam layar. Oke, ini udah finish. Ini saya coba jalankan ya untuk NetBeans-nya. Iya. Ya, kalau saya nggak salah ada diskusi-diskusi juga itu harus aktif ya supaya kelihatan di e-learning-nya itu memang Mas Agus aktif gitu sebagai tuton dalam mengikuti tutor ini gitu. Ini NetBeans berat nggak, Pak? Ya sama sih Mas, NetBeans sama Eclipse itu sama sih. Yang ringan sih itu yang Visual Studio Code sih, cuman yang tadi kalau Visual Studio Code atur pad. Ya mana-mana aja sih Mas. Kalau memang spek laptop atau komputernya nggak boleh pakai Visual Studio Code, tapi atur itu ya, setting environment variabelnya ya, supaya bisa jalan, bisa terbaca Java-nya gitu. Gitu ya. Atau bisa juga NetBeans-nya itu cari yang versi lampau. Versi Masih lama belasan. gitu. Kan sekarang kan ini kan versinya 27 nih yang terbaru. Bisa Iya. juga yang versi lampau ya. Cari di older release tadi itu, Mas. Itu juga boleh. Ya, jadi kembali lagi seperti saya bilang, silakan memilih, Mas. Nggak wajib. Tiga-tiga nggak wajib NetBeans atau apa nggak wajib. Yang penting spek device yang digunakannya mumpuni sesuai ya pakai aja. Yang penting kan kita ketik codingnya benar, outputnya benar ya udah. Itu aja sih sebenarnya. Ya ini untuk reload awal aja masih lama nih. Ya dia karena masih baru pertama ya. Ini karena baru pertama kali diinstal ya, jadinya dia cukup ngelot file-filenya cukup lama. Jadi kita tunggu dulu. Ya, udah selesai load. Ya, jadi ini tinggal kita buat new project. Oke, karena kita mau buat Java aplikasi, maka milihnya Java with Maven aja. Ini kita next.
Ya, ini masih ngelot lagi ya. Kalau boleh tahu Mas Agus, kerjanya bidang apa Mas? Apakah berhubungan dengan IT atau gimana Mas? Nggak ada hubungannya, Pak. Oh, nggak ada hubungannya ya, tapi kuliahnya aja ya mau coba IT ya Mas ya? Iya. Oh gitu. Ya ini, jadi yang di awal ini kita hanya ini aja nih Mas. Kasih nama projectnya apa? Misalnya saya kasih nama Hello World ya. Tadi contohnya gitu ya. Iya. Ini otomatis tersimpannya di dokumen ya. Di dalam NetBeans Project. Ini bisa kita arahkan di tempat lain kok. Ini boleh browse, mau disimpan tempat lain boleh. Nah, ini saya ikut aja di sini, saya langsung finish. Ya, otomatis di sini sudah Hello World. Ini, Public place. ya. Kelihatannya Mas ya, ini. Nah, ini tinggal saya run aja nih. Nanti outputnya di bawah sini. Terus Ya ini Mas. Ini outputnya di bawah. Oke, misalnya saya nambah ya. Contoh. Oke, jadi kalau untuk perintah cepat untuk sistem .out.println itu bisa kita ketik gini Mas. Ini saya hapus dulu ya. Itu untuk perintah cetak ya. Jadi kalau untuk di Java kita bisa SOUT, SOUT, tab, otomatis dia muncul. Misalnya Mas Agus Rianto ya. Nah ini. Nah ini ya. Jadi nanti Hello World Mas Agus Rianto outputnya. Nih, saya run. Ini output jadi Mas. Kebaca nggak? ya, betul. Ah, itu ya. Ya, jadi ya makanya saya bilang NetBeans mudah sih. Ya sama mudah semua sih. Tinggal tergantung aja mau yang mana ya. Disesuaikan juga spek laptopnya ya Mas ya atau komputer yang dipakai ya. Gitu ya. Iya. Ah, oke. Terus saya lihat dulu materi pengayaannya ya. Pengayaan 4 tadi sudah. Ini udah hampir selesai nih Mas. Terima kasih ya masih mau bersabar. Kalau materi pengayaan 5 ini kayaknya lebih ke ini pemahaman JDK, JRE dan segala macam. Ini. Ini kalau mau lebih paham tentang Java ya. Ini juga bisa di sini Mas bisa cari-cari apa ya? Contoh-contoh jangan sampai ada tugas yang mirip-mirip. Nah, ini bisa. Ini juga sebagai sumber belajar sih. Ini ada contoh ini
Nah, ini boleh digunakan ya. Oke, itu untuk pengayaan 5 itu hanya teori aja, nanti Mas pelajari sendiri aja dulu. Apabila nanti kalau ada kesulitan, boleh ya, boleh Mati ya? di-share ya. Kalau misalnya ada kesulitan boleh di-share. Di apa ya, di Di chat. learning aja ya? Ya, di e-learning. Ya, benar sekali, Mas. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan dulu, Mas, sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Udah. Ya, jadi kurang lebihnya gitu ya Mas Agus ya. Ya, mohon maaf jika mungkin ada penyampaian-penyampaian yang terlewatkan atau kurang paham. Ya, nanti boleh ditanyakan di e-learning ya. Seperti itu ya. Pak. Ya, terus saya kembali ingatkan ya Mas Agus ya. Jangan lupa setiap ada diskusi mohon ditanggapi atau untuk aktif supaya tercatat di sistem bahwa peserta tutornya memang ngikut. Terus yang kedua, tugas-tugas karena tugasnya 3 dan semuanya bersifat wajib, jangan sampai bolong ya Mas ya. Setidaknya supaya mata kuliah ini bisa lulus lah. Seperti itu ya Mas Agus ya. Iya, Pak. Bisa nggak Mas? Itu tugas Bisa nggak diikuti sampai selesai? kalau diikuti bisa, Pak. Ya, ya oke. Ya mau bagaimana lagi? Mau tidak mau memang harus mau ya Mas Agus ya. Ya, diatur waktunya dengan baik ya. Terus untuk web berikutnya nanti di pertemuan 4 kalau saya nggak salah di aktivitas belajar. Nanti akan saya infokan. Nanti saya chat, saya ingatkan ada pertemuan kapan, saya chat nanti. Seperti itu ya Mas Agus ya? Pak. Nah ya oke. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri di sini. Sampai jumpa lagi di web berikutnya. Tolong untuk tetap aktif ya Mas ya. Tetap aktif untuk mengikuti tuton ini sampai selesai. Selamat siang, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat bekerja untuk Mas Agus yang sementara mungkin lagi kerja ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mas ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sampai jumpa lagi Mas Agus. Sampai jumpa. Ya, oke. Selamat siang. Oke.